Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, ada satu pengumuman, yaitu ibadah Natal akan dilaksanakan 2 kali, pagi dan sore, pada tanggal 26 Desember. Dan mengingat kita masih dalam masa pandemi dan kita tetap akan list yang datang, yang hadir. Jadi minta tolong untuk Bapak Ibu Saudara yang mau datang pagi ataupun sore tetap mendaftarkan diri di forkom yang sudah yang nanti akan disampaikan. Dan pengumuman yang kedua, minta tolong dimohon untuk handphone dari Bapak Ibu Saudara untuk bisa di silent supaya kita bisa mengikuti ibadah pagi hari ini dengan penuh hikmat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di depan dan mungkin di belakang, kita sudah melihat pohon Natal. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini adalah sukacita bukan hanya kita yang merasakan, tapi seluruh dunia juga akan merasakan. Walaupun mungkin situasinya berbeda ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita patut bersyukur karena tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda. Kalau tahun kemarin kita benar-benar tidak boleh ke gereja karena memang pada saat itu COVID-nya masih tinggi. Tapi puji Tuhan, dan kita terus akan berdoa supaya ketika kita beribadah nanti tanggal 26 situasinya menjadi lebih baik, sehingga kita bisa bersukacita, kita bisa beribadah dengan tanpa ada rasa was-was lagi. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan memujikan Tuhan adalah kekuatanku. Kita tahu bahwa di dalam Dia adalah sumber kekuatan kita. Sekalipun kondisi seperti ini, Tuhan mau kita menjadi kuat karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan adalah kekuatanku. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan iman kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita satu-satunya. Bagaimana kehidupan kita tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan. Kita bisa terbang, kita bisa berjalan, bahkan kita bisa melompat bersama Tuhan. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau nyatakan iman kita, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Bersamamu Tuhan kami tidak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Bersamamu kami mampu menghadapi semuanya Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga Tuhan. Sekalipun kondisi seperti ini, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menerima kami dengan apa adanya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah ini sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, menyertai, sehingga sungguh Tuhan, dan biarlah setiap apa yang kami persembahkan boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Jika saat ini kami datang dengan membawa segala beban kami, pergumulan kami mau taruh itu di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau yang mengubah setiap tangis kami menjadi sukacita kami Tuhan. Terima kasih ya. Kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
kebahagiaan seorang hamba terhadap tuannya adalah ketika seorang hamba itu bisa menyenangkan hati tuannya. Benar Bapak Ibu Saudara ya. Sama halnya dengan kita, kalau kita mencintai Tuhan, hal yang paling menyenangkan buat Tuhan pasti kita akan lakukan. Salah satunya yaitu kita bisa melayani Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan melayani Rajaku. Biarlah ini menjadi semangat kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Mari kita pujikan. Silakan bertepuk tangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andri Kartika Nugroho. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu saat ini.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami masih Tuhan izinkan untuk bangun dari tidur kami. Tuhan izinkan kami boleh melihat orang-orang yang kami kasih. Terima kasih setiap berkat-berkat penyertaan yang Tuhan sudah boleh kami rasakan di dalam minggu ini ya Bapa. Sebagai rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan para petugas bisa ambil tempat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 47. Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 47. Saya akan menolong untuk membacakannya. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali, di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kenapa pagi hari ini kita tidak melanjutkan pelajaran kita di Yohanes kemarin? Dan Bapak Ibu yang dikasihi, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apalagi yang dinanti-nantikan orang Kristen, yaitu apa? Hidup, merasakan kehidupan di surga ya. Kalau selama kita masih di dunia ini ya, kita belum bisa merasakan bagaimana surgawi, suasana surgawi itu. Tetapi kita bisa merasakannya saat kita sudah meninggal ya, saat kita sudah mati. Roh kita akan bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sangat penting di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus melakukan tugas pelayanan kita kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Sangat penting hal ini. Oleh karena itu kita belajar dari Yusuf Arimatea, di mana Yusuf di sini datang kepada Pilatus. Ya, dia datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Ya, untuk meminta mayat Yesus yang akan dia rawat. Ketika Tuhan sudah disalibkan dan Tuhan sudah meninggal, dia ingin merawat jenazah mayat Tuhan Yesus. Dia meminta kepada
Pontius Pilatus supaya diizinkan untuk merawat, diizinkan untuk merawat mayat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, siapakah Yusuf Arimatia? Siapakah dia? Yusuf Arimatia adalah pembesar. Dia termasuk orang yang juga sedang menanti-nantikan Sang Juru Selamat. Dia adalah orang yang juga sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita melihat di ketiga Injil yang lainnya, dijelaskan bahwa Yusuf Arimatia betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus. Dan rupanya dia ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Tuhan Yesus yang sudah meninggal di kayu salib. Dia meminta izin pada Pontius Pilatus untuk memberikan pelayanan atau penghormatan terakhir. Kemudian apa yang dia siapkan? Ayat 46 dikatakan membeli kain lenan. Di Injil yang lainnya Nikodemus mempersiapkan rempah-rempah. Karena adatnya di orang Yahudi, jenazah yang sebelum dimakamkan itu dikasih rempah-rempah biar harum, biar awet, kasih minyak wangi, dibungkus kain lenan. Kain lenan itu kalau di tempat kita mori, dibungkus kain lenan. Kemudian rupanya Yusuf dia sudah mempersiapkan diri untuk kematiannya besok. Dia sudah membeli sebidang tanah yang ada bukitnya, kemudian dilubangi untuk makam. Karena makam di sana itu berbentuk gua-gua gitu ya. Guanya itu tidak hanya satu tapi banyak cabang, dan itu nanti untuk mayatnya siapa, untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa gitu. Jelas. Dan di dalam ayat ini, di dalam Injil yang lainnya juga dituliskan bahwa itu kubur yang baru, yang dimana Yusuf Arimatia sudah mempersiapkan diri seandainya nanti dia mati. Tetapi saat dia melihat Yesus, dia memberikan penghormatan terakhir. Dia merawat dan menguburkan Tuhan Yesus di kuburan yang sudah dia persiapkan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika ada saudara kita, di antara saudara kita yang meninggal, tugas kita sebagai saudara seiman memberikan pelayanan. Seperti Yusuf Arimatia ini, memberikan pelayanan, menolong keluarga yang sedang berduka di dalam pelayanan kematian. Hari ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan salah satu pelayanan gereja perihal tentang kematian. Jadi saya ingin nanti akan ditampilkan di slide apa saja pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Mari kita akan belajar bersama-sama. Bisa ditampilkan? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi pelayanan yang apa saja yang akan dilakukan oleh gereja terhadap jemaat yang meninggal. Pelayanan yang pertama di situ adalah pelayanan pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh tim Pangrukti Layon yang terdiri dari 4 orang. Pemulasaran itu apa? Memandikan, merawat. Dari mulai memandikan, kemudian sampai memakaikan baju, jadi merawat. Ya, ini dilakukan oleh 4 orang. Nah, dari 4 orang ini gereja memberikan ucapan terima kasih pada tim pemulasaran masing-masing sebesar 100.000. Jadi kalau total 4 orang berapa? 400.000, gitu ya. Ini, bentar Bu, yang satu dulu aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, lho kok akeh men Pak, penak men Pak, 100.000 leh lho. Tidak semua orang berani menyentuh jenazah, ya.
Tidak semua orang berani menyentuh jenazah. Bu Edisis saya kasih uang 1 juta untuk memandikan, pasti tidak mau, ya. Tidak semua orang. Dan di masa pandemi ini sangat berbahaya risikonya dibandingkan uang 100.000, ya. Kita nggak tahu, maunya saya meninggal, saya bawa virus atau tidak, gitu ya. Ketika tim ini memandikan saya, itu ternyata ada virus dalam tubuh saya, kemudian masuk, wah itu bisa berbahaya. Ini sebagai ucapan terima kasih saja, ya, ucapan terima kasih dari gereja di mana tim ini sudah menolong anggota jemaat kita yang meninggal di dalam perawatan. Kalau laki-laki, nanti yang merawat juga akan laki-laki timnya. Ya, kalau tim laki-laki sudah siap semua, mereka tidak ada yang takut. Ya, di bawah komandonya Pak Edisis, ya, ada timnya khusus. Nah, yang jadi masalah perempuan. Nah, kalau yang meninggal perempuan, Bu Marlina itu kerepotan mencari orang untuk siap, ya, menolong Bu Marlina dalam memandikan, merawat. Ya, puji Tuhan kemarin ada yang sudah siap, yaitu Pak Feni, Bu Irwan, ya, siap. Kalau mereka tidak bekerja, mereka siap untuk menolong. Tapi yang lainnya, wah, nggak berani Bu, gitu ya. Nggak berani karena nggak semua orang siap menolong itu. Ya, ini masih ada lowongan. Ya, tim pemulasaran jenazah ini masih ada lowongan khusus wanita. Yang siap silahkan menghubungi Pak Edisis, nanti akan dicatat, ya, karena Pak Edisis ini ketua Pangrupti Layonnya di bawah seksi sosial Bu Daniel. Lanjut Bu, yang kedua, gereja akan menyediakan peti mati dan kain tile sebesar 1.550.000, ya, 1.550.000. Kita bekerja sama dengan Aryo, ya. Ini namanya Aryo. Ada yang namanya Arimatea, ya, ada yang memakai nama Arimatea juga. Sebesar 1.550.000. Apa yang didapatkan dari situ? Yaitu peti dengan peti standar dan kain tile. Kain tile itu kain yang transparan putih menutupi peti itu, ya. Kemudian gereja juga akan membelikan bunga salib sebesar 300.000. Bunga salib, ya, biasanya ada. Kemudian yang keempat, gereja juga akan membuatkan surat keterangan kematian untuk pengurusan di pemakaman. Pasti gereja akan membuat. Nanti saya pasti akan meminta tolong Mbak Erli, ya, karena dia sekretaris gereja, yang akan membuat surat keterangan bahwa jemaat si A adalah anggota gereja Gubeng dengan nomor keanggotaan sekian, telah meninggal pada tanggal ini, jam ini, akan dimakamkan di tempat pemakaman umum ini, ya, itu dari gereja nanti yang disediakan. Lanjut, yang kelima, gereja akan melakukan ibadah pemakaman dan penghiburan. Jadi, nah, pemakaman dan penghiburan itu, ya, itu titik sebenarnya, lupa titiknya, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jadi berapa biaya, ya, pelayanan kematian yang diberikan dari gereja kepada jemaat yang sedang meninggal, yaitu setiap kali jemaat meninggal totalnya berapa? 2.250.000, kurang lebih segitu. Karena kalau petinya naik, ya pasti akan naik nanti. Harga bunga itu naik turun. Kadang 250, kadang 400, ya, kadang 300, jadi kita ambil rata-rata tengahnya. Jadi kurang lebih sekitar 2.250.000. Inilah pelayanan atau yang dilakukan gereja terhadap salah satu anggota jemaat yang meninggal. Jadi ini yang dilakukan oleh gereja, yang didapatkan, hak yang didapatkan oleh jemaat yang saat itu meninggal. Nah, lalu apa selanjutnya? Silakan. Yang dipersiapkan oleh keluarga.
Apa saja yang dipersiapkan oleh keluarga? Ya. Yang pertama, jika anggota keluarga meninggal di rumah, ya, keluarga wajib memanggil dokter untuk memastikan sudah meninggal dan mendapatkan surat keterangan kematian dari dokter. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena kalau orang sudah ditinggal saudaranya itu pasti ngeblank, bingung. Saya harus apa, Pak Pendeta? Mesti bingung. Ya, ini perlu dicatat. Besok minggu depan Bapak Ibu akan mendapatkan brosurnya. Apa saja yang akan harus dilakukan gitu ya. Jadi anggota keluarga harus kalau meninggal di rumah ini ya, harus mencari dokter untuk memastikan apakah saudara kita ini benar-benar sudah meninggal atau belum, dan nanti akan mendapatkan surat keterangan dokter. Untuk biaya ditanggung keluarga masing-masing ya. Besarnya berapa saya tidak tahu ya, sesuai dokternya masing-masing gitu ya. Itu jadi ini yang harus disiapkan oleh keluarga. Yang kedua, mengurus surat pengantar dari RT dan RW setempat guna pengurusan di pemakaman. Jadi keluarga harus setelah dari surat dokter ini, surat dokter itu dijadikan pedoman, dibawa ke RT dan ke RW. Suratnya surat apa? Surat pengurusan di pemakaman, bukan surat untuk akte kematian ya. Kemarin ada yang salah ketika ada jemaat yang diminta tolong ya, karena dia bingung minta tolong tetangganya asal ke 4 RT ternyata salah, harus diurus lagi ulang gitu ya. Kebetulan ketua pangtilannya Pak Edises dibaca, lah ini salah gitu ya, harus kembali. Jadi harus dicatat ini ya, harus diingat-ingat. Mengurus surat pengantar dari RT dan RW setempat guna pengurusan di pemakaman, ini yang melakukan adalah anggota keluarga sendiri, bukan jemaat gereja ataupun pendetane, bukan itu ya. Yang ketiga, mengurus keperluan pemakaman di TPU yang sudah disepakati oleh keluarga. Surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan di pemakaman: 1. Fotokopi KTP dan KSK. Kemudian B. Fotokopi surat kematian dari dokter. C. Surat pengantar pengurusan di pemakaman dari RT dan RW. D. Surat baptisan. E. Surat keterangan kematian dari gereja. Jadi Bapak Ibu, untuk mengurus di tempat pemakaman bukan gereja tanggungannya, itu tanggungan keluarga ya. Itu nanti akan ada biayanya berapa Pak? Lah itu yang saya tidak tahu. Kalau pengen tahu di Kembang Kuning berapa, di Keputih berapa, silakan nanti tanya ke Pak Edises ya, beliau punya catatannya gitu ya. Jadi ini yang mengurus keluarga sendiri. Seandainya keluarga tidak bisa, ya bisa minta tolong jemaat. Ada jemaat yang bisa menolong, yaitu Pak Amos, tetapi pasti ada biaya tambahan kan gitu ya. Itu urusannya bukan kami, itu ya, urusannya bukan dari gereja. Jadi fotokopi ini harus disiapkan juga. Ya, semua surat ini harus lengkap. Kenapa ada surat baptisan? Sebenarnya kalau Bapak Ibu KTP-nya sudah Kristen, surat keterangan kematian dari gereja itu sudah cukup. Tetapi kalau KTP Bapak Ibu masih agama yang lama, nah, dari pihak pemakaman tidak mau surat keterangan gereja itu tidak berlaku. Yang bisa kuat adalah surat baptisan. Oleh karena itu surat baptisane ojo ilang gitu ya. Orang mau nggih kawin tok, ngurus nikah itu juga perlu surat baptisan gitu ya. Jadi disimpan, perlu difotokopi sing akeh gitu ya. Tapi kalau sudah hilang gimana? Apalagi KTP-nya masih agama yang lama ya, gereja pasti akan menolong, pasti mengeluarkan surat baptisan yang baru gitu ya.
Jangan terus akhirnya wah penak aku digawe gereja, ya jangan gitu. Kalau masih ada disimpan gitu ya. Kalau nggak ada baru bisa menghubungi saudari Puput. Ada saudari Puput? Nggak datang ya? Belum, nanti sore mungkin. Kalau nggak ada, seksi keanggotaan yaitu saudari Puput bisa minta supaya surat baptisan bisa segera diterbitkan oleh gereja. Kalau sekarang hilang, nggak ada. Ini yang perlu dipersiapkan oleh keluarga, gitu ya. Mengurus keperluan pemakaman TPU yang sudah disepakati keluarga dan biayanya ditanggung oleh keluarga. Lanjut. Nah, tadi gereja mempersiapkan apa? Bunga salib, bunga tabur itu keluarga sendiri yang mempersiapkan ya. Ini saya kasih situasional, kenapa? Nek keluarganya nggak mengendaki ya nggak apa-apa, itu bukan wajib kok gitu loh ya. Kalau keluarga nggak mengendaki nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, membeli dry es atau es kering atau es batu untuk mengawetkan jenazah. Ini pun situasional. Jika anggota keluarga yang meninggal itu tidak dimakamkan hari itu atau masih 3 hari lagi atau 5 hari lagi menunggu anak-anaknya atau saudaranya yang dari luar kota, ini harus. Tapi kalau besok hamanya hari ini meninggal atau nanti sore atau besok langsung dimakamkan, tidak harus. Tetapi kalau jemaat yang meninggal itu kondisi sakit, ada luka, ya lebih baik dibelikan untuk mencegah pembusukan, gitu ya. Jadi sifatnya situasional. Kemudian yang keenam, memberi tali asih pada petugas dari Aryo yang mengangkat peti. Ya, jadi ini bukan gereja yang mengcover ya, jadi anggota keluarga sendiri. Jadi kita kan sudah kerjasama, mereka akan mengangkat peti, mereka akan menutup mengangkat peti sampai di ambulan, dan ambulan sampai di tempat pemakaman. Ya, kalau di Keputih masih enak, jalannya datar dan dekat. Kalau di Kembang Kuning, waduh, ngesake, kadang kala harus melewati bangunan-bangunan rumah-rumah orang yang sudah meninggal itu, harus ngangkatnya ekstra. Jadi keluarga silahkan mempersiapkan tali asih. Besarnya berapa Pak? Monggo silahkan, sesuai dengan kemampuan jemaat, gitu ya. Kami tidak harus sekian, tidak. Nah, yang ketujuh, memberi tali asih pada petugas penggali kubur. Ini juga ya, silahkan dikasihkan di amplop supaya dibagi berapa orang yang menggali, monggo keluarga ya, dari keluarga yang mempersiapkan. Lanjut, ada. Nah, tanggung jawab jemaat untuk mempersiapkan dirinya sebelum dipanggil Tuhan. Nah, tanggung jawab untuk mempersiapkan dirinya sebelum dipanggil Tuhan. Saya pun akan dipanggil Tuhan. Nah, tanggung jawabnya apa? Hidup sesuai dengan perintah Tuhan, gitu ya. Masalah mlebu swarga dan tidak mlebu swarga bukan tanggung jawab pendeta jenengan. Ya, jenengan wis jadi Kristen, wis bertobat, tapi pola hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu nanti Tuhan, otoritas Tuhan, apakah masuk surga atau neraka, otoritas itu Gusti Allah, gitu ya. Jenengan wis dibaptis, wis percaya Gusti Yesus, tapi uripe gak kaya firman Allah, ya saya tidak menghakimi, urusannya Gusti Allah, gitu ya. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, membayar iuran kematian. Nah, siapa yang ngerung bayar? Itu ya. Untuk saat ini ya, kalau nggak salah Bu Rini, kalau salah dibetulkan. Besar iuran saat ini, tahun ini sampai tahun ini itu 8.000 per KK per bulan. 8.000 per KK per bulan. Dan rencana, karena harga peti, kenapa dulu 8.000? Karena harga peti itu masih 1.250.000. Sekarang harga peti jadi 1.550.000. Jadi tahun depan rencana akan naik menjadi 10.000 per KK. Per KK loh niki ya.
tidak pergundul loh. Saya pernah diprotes jemaat, "Wah, lah kok penak men Pak per kakak. Nah, engko nek sak keluarga mati kabeh piye?" Ya otomatis tetap gereja yang menanggung gitu ya. Ya kita sepakatnya per kakak kuwi wae sik enek sing ngejak tukaran nek ditagih gitu. Loh bener ini, karena saya tahu sendiri di depan mata saya ngejak tukaran, ngejak padu ditagih burini itu. Yang kedua, tadi kan per kakak ini ya. Yang kedua, anggota keluarga yang sudah bekerja diharapkan, berarti tidak wajib tapi diharapkan bisa ikut iuran gitu ya. Contoh seandainya keluarga kami iuran 8.000. Nah, suatu saat kalian sudah besar, sudah bekerja, ya saya akan menyuruh kalian, kamu harus ikut ambil bagian supaya bisa menolong untuk yang lainnya juga mempersiapkan diri. Wong itu yang tinggi awake dhewe lho jane. Gitu ya. Ini diharapkan itu. Ada lagi, Bu? Lanjut. Nah, ini contoh simulasi. Keluarga A. Saya nek nunjuk keluarga mana Mbak Rika, engko malah Mbak Rika tersinggung, gak gelem neng gereja, gak gelem bayar, sah saya. Keluarga A gitu ya. Andri gitu. Membayar iuran kematian sebesar ya, anggap aja ini sudah naik gitu ya. 10.000 sejak tahun 2011. Kemudian tiba-tiba di bulan Desember 2021 salah satu anggota keluarganya meninggal. Berapa jumlah iuran kematian yang sudah dilakukan oleh keluarga A? Nah, kita hitung sekarang. Ya, JIK. Jumlah iuran kematian, I iuran per bulan, WI waktu iuran, JIK rumusnya ini ya, I kali X kali WI. Nah ini 10.000 kali jumlah kita iuran. Jadi 2021 sampai 2011 dikurangi 2021 dikurangi 2011 yaitu 10 tahun. Nah, 10 tahun itu berapa bulan? Kalau 1 tahun 12 bulan ya dikalikan 10 kali 12 yaitu 120. 120 kali 10.000 iuran kita selama 10 tahun kita iuran berapa ini? 1.200.000. Padahal biaya yang di cover gereja berapa tadi? Mungkin di bawahnya ada, Bu. Ya, 2.250.000 iuran kita 1.200.000 itu nek 10 tahun. Nek J urip sampai 10 tahun. Nek baru iuran sak wulan terus esuke mati. Di cover gereja enggak? Ya di cover gitu loh. Jadi saya kadang-kala ngrasake jemaat ditagih iuran malah nesoni sing nagih ngejak padu. Terus esuke minggu ngarep gak gelem ning gereja. Lah kebangetan apa mboten? Kebangetan apa mboten ngoten niku? Ini keperluan untuk kita sendiri. Mempersiapkan diri kita sendiri, bahkan gereja tetap masih mengcover kekurangannya. Gitu ya. Seandainya ada jemaat yang benar-benar tidak bisa iuran karena situasi kondisinya perekonomian, ya tetap kita layani. Ada beberapa jemaat yang seperti itu, tidak iuran. Ketika ditanya oleh ketua seksi sosialnya, Bu Rini, keluarga ini iuran enggak? Bu Rini, oh enggak Bu. Oh ya sudah, kalau gitu gereja akan buat surat permohonan keringanan kepada Aryo. Akan buat surat permohonan keringanan kepada Aryo, kemudian kita kirim ke Aryo. Nah, kebijaksanaan Aryo, apakah dia akan men-korting, mendiskon 50%, mendiskon 25%, 75% atau di-free-kan, itu kebijaksanaan dari Aryo. Gereja akan menerima keputusan dari Aryo. Seandainya Aryo memutuskan kita potong karena pandemi Pak, kita potong 25% saja, oke, kita akan tetap bayar, gitu ya. Kita akan tetap bayar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri. Ini untuk kepentingan kita sendiri.
bukan untuk kepentingan Bu Rini, bukan untuk kepentingan Pak Edises, ya, tapi untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan kita bersama, supaya pelayanan di gereja kita ini semakin baik. Oleh karena itu, selama ini jika di antara Bapak Ibu ada yang belum iuran, ya, silahkan mendatangi Bu Rini, ya, Bu, saya bertobat, mulai bulan ini saya akan iuran. Loh, nggak apa-apa, secara pribadi saja, nggak usah dengan saya, dengan Bu Rini langsung gitu ya. Nah, 1 KK, per KK berapa? Untuk tahun ini 8.000, tetapi mulai Januari nanti akan naik menjadi 10.000. Puji Tuhan kalau jenengan langsung bayar setahun, wis pokoknya aku tak lunasi setahun, wis ben gak ribet tiap bulan, ben ngesake Bu Rini ben gak nagih, gak apa-apa, malah lebih baik seperti itu. Dan iuran jenengan itu tidak hilang. Gereja selalu menyimpan, ada pos sendiri. Iuran kematian dari jemaat itu ada, alokasi postingnya ada uangnya dan tidak digunakan. Nah, gereja tidak berani menggunakan itu, haknya panjenengan. Seandainya berkurang pun seperti ini tadi, masih kita cover, ya, masih kita cover untuk menutup kekurangannya. Tetapi hal-hal yang lainnya di luar yang saya sampaikan tadi, yang harus dilakukan jemaat ya harus dilakukan, gitu ya. Mencari surat dokter, ke RT RW, ke tempat pemakaman, ya, nanti untuk akte kematian, yaitu silahkan diurus sendiri, itu dalam hal itu ya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kematian kita perlu kita persiapkan dengan baik ya. Nah, gereja menolong dengan iuran kematian yang di Bapak Ibu lakukan, disimpan oleh gereja. Jangan sampai ketika ditagih oleh Bu Rini, Bu, saya bayar, jenengan malah melilihi Bu Rini gitu ya, malah marah-marah Bu Rini, marah-marahi Bu Rini gitu ya, ngejak padu, enggak baik. Itu loh untuk jenengan sendiri. Enggak mungkin toh kita meninggal terus gelundung dewe, atus-atus dewe gitu, enggak mungkin gitu ya. Pasti perlu pertolongan, pelayanan dari gereja. Terima kasih. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu melalui pelayanan Yusuf Arimatia kepada jenazah Tuhan Yesus, yang dimana dia mempersiapkan dengan baik, dia melayani, menghormati, memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah atau mayat Tuhan, dan dipersiapkan dengan baik semuanya. Ini menjadi contoh bagi kami sebagai orang-orang yang juga sudah Tuhan selamatkan, supaya saat kami Engkau panggil, kami boleh menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, firman-Mu ini akan mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami persiapkan. Kami berikan melalui kotak persembahan, kami kumpulkan melalui kotak ini. Tuhan akan berkati supaya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan di gereja ini dengan baik, untuk mengembangkan pelayanan di gereja ini. Berkati setiap jemaat yang telah memberikannya dengan baik dan ketulusan hati mereka. Tuhan akan terus menolong mereka di dalam kehidupannya, kesehatannya, di dalam keluarganya. Tuhan terus memberkati. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka, memberikan hikmat marifat kepada setiap para pemimpin kami, dan biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar untuk kemajuan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Berdoa juga untuk usaha pemerintah
di dalam memutus rantai penularan vaksin 19. Tuhan akan menolong melalui protokol kesehatan yang terus dilakukan, begitu juga program vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih terus dilakukan. Biarlah kerinduan kami Bapa, negara kami boleh terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah di akhir liburan Natal dan Tahun Baru ini, yang dimana pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 di setiap kota-kota, setiap daerah-daerah, agar tidak ada penambahan kasus lagi. Kiranya Tuhan akan menolong dan rakyat boleh mematuhi aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga negeri kami ini benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan lembaga ini yang dibentuk menjadi payung bagi setiap gereja-gereja baptis yang tergabung di dalam GGBI. Berdoa untuk para pengurus baik nasional maupun daerah, yang dimana mereka boleh membentuk program untuk kemajuan umat baptis. Berkati setiap pengurus yang ada, yang telah merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk melayani Engkau melalui lembaga di GGBI ini ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia. Berdoa untuk rumah sakit baptis, klinik baptis, seminari teologi baptis, sekolah tinggi desain baptis, lembaga literatur baptis, dan lembaga pertanian baptis yang ada di Bengkulu. Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga ini boleh bergerak di bidangnya masing-masing, dan Injil Tuhan boleh terus diberitakan. Berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, istri-istri hamba Tuhan yang sedang sakit. Tuhan akan tolong, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, semangat kepada mereka, dan Tuhan akan sembuhkan mereka ya Bapa. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang mengalami kekosongan gembala sidang. Ada 150 lebih gereja ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau akan kirimkan orang-orang yang siap untuk melayani Engkau sepenuh waktu. Saat ini kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng di dalam pelayanan gereja ini. Kami rindu Tuhan, Gereja Gubeng ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat sekitar Gubeng ini. Menyerahkan juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan akan menolong setiap jemaat, setiap orang yang melihat akan menjadi diberkati ya Bapak. Berdoa juga untuk majelis perancang gereja yang telah terpilih, dipercaya oleh jemaat untuk ambil bagian memikirkan pelayanan perkembangan di Gubeng ini. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, perekonomian mereka, studi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, juga masa depan mereka. Tuhan akan memberkati. Begitu juga ya Bapak, doa kami, biarlah majelis perancang gereja ini akan terus menjadi berkat. Majelis perancang gereja ini menjadi teladan bagi jemaat maupun masyarakat di sekitar mereka. Kami menyerahkan juga ya Bapak untuk persiapan Natal di Gereja Gubeng yang akan kami lakukan secara sederhana di masa pandemi ini. Kami menyerahkan pelaksanaan Natal nanti di tanggal 26 Desember, baik dalam ibadah pagi maupun sore. Tuhan akan menolong, memberkati para petugas, para tim panitia yang telah bertugas. Tuhan akan memberkati mereka, boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga jemaat boleh merasakan kasih sukacita Natal di masa pandemi ini. Bapak, kami menyerahkan juga untuk pos PI Gempol yang sampai hari ini belum bisa kami layani secara offline. Kami rindu Bapak, di tahun depan kami boleh ambil bagian lagi untuk melayani di tempat tersebut.
Dan Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di sana saat ini, supaya di dalam kehidupannya mereka boleh menjadi berkat di masa-masa krisis ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, silahkan Bapak Ibu berdiri, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha-usaha dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi, pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian dan syukur